Dalam kesempatan tersebut pula, Surya Paloh kembali mengucapkan selamat kepada Prabowo sebagai presiden terpilih yang telah ditetapkan oleh KPU. Untuk bersama-sama menginginkan kehadiran kami berdua dan berserta dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini bisa memberikan suatu penekanan yang berarti bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan. Prabowo Subianto mengaku kehadirannya di markas Nasdem ini sebagai ucapan terima kasih atas sikap Nasdem yang telah menerima hasil pemilu 2024 pada 20 Maret lalu. Persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tidak banyak memberi tanggapan terhadap isu tawaran menjadi menteri dalam Kabinet Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa dirinya lebih fokus dalam proses gugatan hasil pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Sekarang masih bulan Maret. Jadi apapun yang dikatakan hari ini semuanya sifatnya spekulatif karena siapapun yang nanti terpilih akan dilantik, baru dilantik tanggal 20 Oktober dan baru bentuk kabinet sesudah dilantik. Jadi membicarakan itu sekarang itu masih panjang. Sementara itu, perihal banjir di Demak, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo mengatakan banjir terjadi karena intensitas hujan yang sangat ekstrim sehingga mengakibatkan tanggul jebol. Jokowi pun mengatakan penutupan tanggul sudah dilakukan. Nanti Kementerian PU biar dicek di lapangan dengan BNPB, ya, termasuk yang tanamannya rusak. Nanti akan diberi bibit lagi dari Kementerian Pertanian. Ya, saya rasa itu. Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa modifikasi cuaca dilakukan untuk menggeser awan-awan hujan sehingga hujan tidak jatuh di wilayah Demak. Dengan begitu, penanganan dampak banjir bisa dilakukan secara maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia. Baik, tadi disebutkan di awal bahwa Presiden Joko Widodo mengunjungi korban gempa Demak. Yang benar adalah, kami koreksi, Presiden Joko Widodo mengunjungi korban banjir Demak. Dan kita ke berita selanjutnya, media sosial membagikan sejumlah video viral di momen Ramadan tahun ini. Salah satunya gaya unik hingga membuat gelak tawa saat membangunkan warga untuk bersantap sahur. Adapun di Jawa Timur, seorang jemaah pria nampak sangat energik bak musisi metal saat mengikuti sholat tarawih berjemaah. Seorang jemaah pria terekam kamera terlihat penuh semangat saat mengikuti sholat tarawih di sebuah musola. Saat menjawab bacaan Bilal, sebelum sholat witir, pria tersebut melontarkan nada tinggi sembari menunjukkan gestur tangan tanduk yang sering dipakai untuk mengekspresikan antusiasme penggemar musik metal. Sontak, beberapa jemaah lain ada yang terkejut dan bingung melihat aksi pria yang sangat energik itu. Diketahui pria dalam video yang viral tersebut merupakan warga Madiun, Jawa Timur. Menurutnya, aksi itu dilakukan untuk menambah semangat dirinya mengikuti sholat dan ia juga berharap bisa menyemangati jemaah lainnya. Sementara yang satu ini seperti sedang mengomel. Ya, inilah gaya unik seorang pria saat membangunkan warga untuk bersantap sahur. Sambil berteriak, "Ayo, ayo bangun!"
Ia pun mengingatkan jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Aksi unik yang menggelitik ini pun ditanggapi warganet dengan berbagai komentar. Mulai dari menyebut akan langsung bangun mendengar teriakannya, hingga ada yang meminta pria itu untuk bisa lebih kalem. Berawal dari melukis sarung suami, seorang ibu rumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur mendapatkan berkah Ramadan dari menerima pesanan melukis sarung hingga kerudung. Sementara para pembuat songkok atau peci di Kabupaten Tangerang, Banten mendapat pemasukan yang meningkat pada bulan suci Ramadan. Ari Indrastuti dan suaminya sibuk merapikan puluhan sarung dan kerudung pesanan. Sarung dan kerudung yang dikerjakan suami istri yang tinggal di Desa Suko, Sidoarjo ini berbeda dari yang biasa karena dipercantik dengan lukisan karya Ari. Usaha ini berawal ketika Ari melukis sarung milik suaminya dengan gambar burung bangau. Ketika dipamerkan di grup pesan singkat, ternyata malah banyak yang memintanya melukis di kerudung dan pakaian. Pada awal Ramadan, Ari telah menerima puluhan pesanan dari Sidoarjo, Surabaya, hingga Sulawesi dan Sumatera. Pemesannya kebanyakan wanita yang ingin kerudung atau baju lebarannya dilukis bunga-bungaan. Sementara kaum pria menyukai lukisan hewan yang gagah. Sebenarnya saya sendiri yang nyoba. Saya buat status, saya share ke grup teman-teman gitu. Ya ada, langsung ada yang pesen itu. Kebanyakan bunga, paling kalau binatang ya kupu gitu. Segini itu 250. Kak sarung ini 200. Ari tidak mematok harga khusus untuk setiap goresannya di sarung atau kerudung. Harga tergantung tingkat kerumitan lukisan yang diinginkan pemesan. Bulan Ramadan juga mendatangkan berkah tersendiri bagi para pembuat songkok atau peci. Sejumlah pembuat peci di Desa Gelam Jaya, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang mengaku sejak memasuki bulan Ramadan, angka penjualannya meningkat signifikan. Ada 3 jenis peci yang dibuat seperti peci rata, peci melengkung, dan peci susun. Harga peci pun bervariasi dari harga Rp40.000 hingga Rp60.000 per pecinya. Pembuat peci pun mengaku Ramadan tahun ini mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau dari penjualan mungkin dari tahun-tahun sebelumnya kayaknya yang paling gede tahun ini deh. Mungkin bukan di bidang produksi peci doang ya, kayaknya semuanya. Ini juga baru mulai pada penjualan banyak itu di awal-awal bulan puasa ini. Selain dari Provinsi Banten, peci-peci ini juga dijual keluar kota lewat Lokapasar. Tim Liputan CNN Indonesia. Bagi Anda yang penasaran bagaimana sibuknya proses memasak iga berkuah pedas sop janda, saya punya informasinya. Usai jeda, jangan kemana-mana. Rahasia Pekan segera kembali.